Raja mengakui Tuhan, secara teoritis, bahkan menyembah Tuhan sesekali. Secara rohani, dia kadang naik, kadang turun, kadang dekat dengan Tuhan, kadang jauh dengan Tuhan. Dengarkan baik-baik sekarang. Disebut, tidak sepanjang jalan bersama Tuhan. Tidak dengan Tuhan, tidak melawan Tuhan, dengan Tuhan tetapi tidak sepanjang jalan. Dan kemudian mulai sekarang, saya akan meminta Anda untuk mulai menerapkannya pada diri sendiri. Bukan dengan Tuhan, tetapi tidak dengan Tuhan. Pikirkan tentang sebuah gereja yang bersama Tuhan. Mereka memiliki pengetahuan yang benar, tetapi tidak sepenuhnya bersama dengan Tuhan. Mulailah menerapkannya pada diri. Secara spiritual, dikatakan dalam kutipan, dia suam-suam kuku. Mengapa saya harus memberi Anda lebih dari itu? Gereja apa yang suam-suam kuku? Kita akan pergi ke Wahyu, pasal 3 dan Anda akan melihat. Memiliki Tuhan yang nyata, tetapi juga mempunyai semua Allah lain di dalam hatinya. Dia memiliki hati yang terbagi. Dia mempercayai Tuhan, tetapi dia mempercayai dirinya sendiri. Dia ingin Tuhan mengendalikan hidupnya, tetapi dia ingin mengendalikan hidupnya sendiri juga. Daniel 4 ayat 30, bukankah itu Babel yang besar itu? Yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Dan Tuhan mengetahui isi hati raja. Dan Tuhan tidak bisa mengambil hati yang terbagi. Dan jika dia tidak berubah selama masa perdamaian, dia akan berubah selama pencobaan. Tuhan ingin menyelamatkannya. Oleh karena itu Tuhan mengizinkannya untuk mendapatkan masalah. Untuk menggunakan apapun, jika memungkinkan, untuk membalikannya. Sekarang jangan bertanya-tanya ketika kita mendapat masalah, mengapa kita mendapat masalah? Karena tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tetapi semua hal bekerja sama. Untuk memenuhi tujuan Tuhan, demi kepentingan mereka yang mengasihi Tuhan. Jangan heran mengapa Anda mengalami kesulitan. Tuhan mungkin punya tujuan. Anda mungkin menjadi gila selama 7 tahun. Semoga tidak. Tuhan mengizinkan pencobaan untuk mendapatkan perhatiannya untuk menyelamatkannya. Pelajaran yang tidak dia pelajari saat masa tenang. Dia belajar melalui masa-masa sulit dan krisis. Semoga kita tidak mendapatkannya. Semoga kita mengambil pelajaran sekarang. Jadi sekarang sampai pada penafsirannya, ayat 19. Tuanku, Daniel sangat bijaksana. Dia mulai dengan kata positif. Semoga mimpi itu menyangkut musuh Anda, mereka yang membenci Anda. Dan semoga maknanya tentang musuh Tuanku. Ayat 20-22, ini adalah interpretasinya. Pohon yang Tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat. Mengetahui segalanya, memiliki segalanya, dan tidak kekurangan apapun, memiliki pengetahuan. Dan memiliki teknologi yang bagus, dan komputer dan TV datar layar lebar. Dan rumah yang bagus dan mobil terbaik di dunia. Pekerjaan yang bagus, dan pendidikan yang bagus. Dan melakukan banyak hal baik, pergi ke gereja, dan membantu orang miskin. Pohon itu adalah Anda. Anda menjadi hebat, sampai-sampai Anda mencapai surga. Sejauh ini baik, tetapi ekspresinya, pohonnya tingginya sampai ke langit, surga. Saya memeriksanya dalam bahasa Aram, dan itu tidak mengacu pada tinggi, tetapi pada sikap. Apakah Anda mendengar apa yang saya katakan? Pohon itu tingginya sampai ke surga. Jadi saya memeriksa, di mana dalam Alkitab, saya menemukan ungkapan itu lagi. Dan saya tidak dapat menemukannya di dalam Alkitab, kecuali saya menemukannya dalam bahasa Ibrani. Bukannya bahasa Aram, ungkapan yang tepat sama, di Kejadian pasal 11. Dataran Sinear, di mana mereka membangun menara Babel. Ekspresi yang sama, mereka ingin mencapai ke surga. Bukan dalam ketinggian, tetapi dalam sikap. Terjemahan dari bahasa Aram mengatakan upaya untuk menjadi Tuhan. Keinginan untuk mengendalikan hidup Anda sendiri, bukan Tuhan yang mengendalikan hidup Anda. Kesombongan. Saya memberi Anda terjemahannya sekarang, saudara-saudara. Saya tidak memberikannya dari diri saya. Kesombongan, percaya diri, rasa percaya diri, berusaha menggantikan Tuhan dan mengendalikan hidup Anda. Jadi membentang ke surga, tidak mengacu pada pohon yang tinggi, ini mengacu pada upaya untuk memegang kendali. Saya adalah seseorang. Ekspresi yang sama, faktanya, mereka bahkan berkata untuk membuat nama untuk diri kita sendiri. Pohon itu memiliki suara yang mengatakan sebuah keputusan. Menara Babel adalah suara yang mengatakan bahwa ada keputusan di tangan mereka. Apakah Anda melihat paralelnya? Mari kita lanjutkan. Sangat paradoks, Nebukadnezar yang dalam upaya untuk melampaui manusia lain, jatuh di bawah kemanusiaan.
Dengarkan saudara-saudara, siapapun yang cukup ambisius untuk sukses dan posisi dan kekuasaan dan kenyamanan, penuh kesombongan dan arogansi dan kepercayaan diri, harus hati-hati merenungkan makna dan konsekuensinya. 1. Ketika seseorang telah mencapai puncak, apa alternatif lain yang ada daripada untuk terjun sepenuhnya ke bawah? Secret of Daniel, halaman 69.